Mari kita mulai. Susunan acara kegiatan bimbingan teknik penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jembrana tahun 2020. Acara ini diselenggarakan oleh KKG kelas dan Mapel SD Kabupaten Jembrana melalui grup WA dan aplikasi Zoom Cloud Meeting dari tanggal 27 April sampai dengan 2 Mei 2020. Bapak Ibu hadirin, acara kegiatan bimbingan teknik penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jembrana tahun 2020 akan segera kita mulai. Mohon perhatiannya. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Bapak Sekdis Dikpora Kabupaten Jembrana, Bapak Kabid Dikdas Dikpora Kabupaten Jembrana, Bapak Kasih Tendik Dikpora Kabupaten Jembrana, Bapak Ibu Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana, Ibu Ketua K3S Kabupaten Jembrana, Bapak Imade Wiswahem SAG MPDH selaku narasumber, Bapak Ibu Pengurus KKG kelas dan Mapel SD Kabupaten Jembrana, serta Bapak Ibu Guru peserta kegiatan bimbingan teknik penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jembrana tahun 2020. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur. Kaju madiaste baskaryo namo astuti. Ya Tuhan yang Maha Tahu, yang selalu menjadi saksi dalam karma dan niatnya, pada hari ini ya Tuhan, Senin 27 April 2020, kami dapat melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring dalam keadaan sehat dan damai. Ya Tuhan yang Maha Agung, yang menguasai ketiga dunia ini, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dikpora Kabupaten Jembrana, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kabupaten Jembrana yang sudah berkenan hadir, Ketua Forum K3S Kabupaten Jembrana, instruktur kegiatan BIMTEK penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD Kabupaten Jembrana tahun 2020, pengurus KKG dan Mapel SD Kabupaten Jembrana, dan serta BIMTEK penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD Kabupaten Jembrana tahun 2020 yang kami hormati. Pertama-tama, sebagai umat yang beragama, kita patut memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perkenannya kita dapat hadir bersama-sama pada hari ini untuk mengikuti BIMTEK penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jembrana tahun 2020 melalui aplikasi Zoom Meeting. Walaupun kita ketahui bersama pada hari ini, mungkin dari kemarin kita dalam situasi COVID-19, tetapi tidak mengurangi niat kita untuk mengadakan diklat ini. Hadirin yang kami banggakan,
Selanjutnya, perkenankan kami melaporkan beberapa hal dalam kegiatan ini. Dasar, penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat. Dasar yang kedua, surat undangan peserta kegiatan BIMTEK nomor 6, garing KKG Kabupaten garing 2020. Yang kedua, tujuan pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini yang pertama meningkatkan mutu pendidik melalui kegiatan BIMTEK penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jemberana tahun 2020. Tujuan yang kedua, meningkatkan pemahaman pendidik dalam menyusun soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jemberana tahun 2020. Yang ketiga, peserta. Peserta kegiatan ini secara keseluruhan berjumlah 76 orang yang terdiri dari guru SD se-Kabupaten Jemberana yang juga sekaligus sebagai anggota KKG SD se-Kabupaten Jemberana yang diwadahi menjadi satu kelas online. Yang keempat, pendamping atau narasumber. Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Jemberana. Yang kedua, Bapak Kepala Bidang Dikdas Dikpora Kabupaten Jemberana. Dan yang ketiga, instruktur yang sudah berpengalaman yaitu Bapak Made Wiswaham SAG MPK. Yang kelima, metode. Metode yang kita gunakan adalah metode ceramah melalui media online atau jaring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua, dengan metode diskusi dan tanya jawab yang kita laksanakan juga secara daring dan online. Untuk yang keenam, tempat dan waktu. Nah, biasanya kita melaksanakan kegiatan BIMTEK ini secara tatap muka langsung, tetapi kali ini kita berusaha untuk mencoba menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang kita laksanakan secara daring dengan mengambil waktu dari tanggal 27 April sampai dengan 30 April 2020 dan 2 Mei 2020. Yang ketujuh, pembiayaan. Untuk pembiayaan kegiatan ini berasal dari biaya pendaftaran peserta sebesar 30.000 per orang. Nah, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak maupun Ibu. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Jemberana untuk berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi BIMTEK penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jemberana tahun 2020. Dan yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami serahkan kembali kepada pembaca. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana, Ibu Ninengah Wartini SSI MSI, yang secara langsung akan membuka kegiatan bimbingan teknik penyusunan soal online dengan Google Formulir secara daring bagi guru SD se-Kabupaten Jemberana tahun 2020 secara resmi. Kepada Ibu kami persilahkan. Om Swastiastu. Suksemo antuk galas ane ketiboring sekian titiang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya. Yang kami hormati Pak Kabid Dikdas, Pak Kasitendik mungkin sudah bisa bergabung, dan juga yang tiang hormati Bapak Ibu Korwil Pengawas SD Kabupaten Jemberana, kemudian yang hormati juga Ketua Forum K3S Kabupaten Jemberana, kemudian juga Ketua dan Pengurus KKG, Guru Kelas dan Mapel SD Kabupaten Jemberana,
kemudian yang hormati juga narasumber yang sudah juga diundang pada kesempatan hari ini, dan juga tidak lupa yang juga mengucapkan selamat niki kepada Bapak Ibu guru yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolahnya untuk bisa mengikuti kegiatan BIMTEK ini yang hormati pula. Pertama-tama tentu yang tak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaru nugrahonya kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan BIMTEK dengan tema penyusunan soal online melalui Google Form secara daring yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang hormati, saya mengucapkan terima kasih niki yang sebesar-besarnya kepada pengurus KKG Gelas dan Mapel di tingkat kabupaten yang telah menginisiasi kegiatan BIMTEK ini untuk menyikapi situasi yang saat ini yang belum tahu kita kapan akan bisa normal kembali. Mari bersama-sama kita berdoa supaya wabah ini segera ada solusinya. Sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan tadi oleh Bapak Kadek selaku Ketua KKG, itu bahwa BIMTEK hari ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidik yang tentu ini juga sesuai dengan tujuan dibentuknya wadah KKG kelas dan mapel tingkat kabupaten, yaitu memfasilitasi para guru untuk bisa meningkatkan profesionalismenya, bisa meningkatkan kompetensinya, dan tentu kegiatan BIMTEK yang kita laksanakan hari ini sebagai bentuk implementasi dari program kerja yang telah kita sepakati bersama-sama kemarin seminggu yang lalu mungkin ya, itu dalam rapat kerja pengurus KKG guru dan mapel yang sudah kita laksanakan. Terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu yang sering kita kenal dengan kebijakan Merdeka Belajar, yang mana dalam hal ini ada perubahan-perubahan yang mendasar yang telah dilakukan, yang sampai saat ini kebijakan Merdeka Belajar itu sudah memasuki episode keempat. Utamanya yang terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten kota, yaitu di episode pertama, di mana di dalam episode pertama ini ada 4 poin penting yang diatur, yaitu terkait dengan UASBN, kemudian ada UN, ada sistem zonasi, dan juga ada RPP. Tentu Bapak Ibu guru juga sudah mengikuti perkembangan dari kebijakan-kebijakan yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Terkait dengan UASBN maupun UN itu bahwa penilaian akhir untuk penentuan kelulusan para peserta didik itu dikembalikan kepada roh daripada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa kelulusan peserta didik penilaiannya itu dikembalikan kepada para guru di sekolah. Karena para gurulah yang paling mengetahui kompetensi peserta didiknya. Ujian nasional yang rencananya mulai ditiadakan di tahun 2021, namun di tahun 2020 ini sudah ditiadakan akibat dampak daripada pandemi COVID-19. Dan untuk nantinya melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan penjelasan dari Bapak Menteri bahwa akan dilakukan asesmen kompetensi minimal AKM yang juga akan dilakukan dengan sistem daring. Dan AKM ini akan mengacu kepada asesmen yang sudah secara umum dilaksanakan secara internasional, baik itu melalui visa maupun TIMSS, serta survei karakter yang dilaksanakan di pertengahan jenjang, bukan di akhir jenjang, karena apabila ada hal-hal yang perlu dievaluasi, itu akan bisa dilakukan perbaikan. Dan disampaikan juga melalui
penjelasan dari Bapak Menteri bahwa hasil AKM ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mencari sekolah atau jenjang pendidikan yang selanjutnya. Jadi mekanisme di episode 1 ini tentu lebih mengedepankan bagaimana akses pelayanan pendidikan yang berkualitas itu bisa merata kepada peserta didik, dan itu untuk juga memunculkan keadilan dalam perolehan akses tersebut. Kemudian dalam upaya memeratakan akses pendidikan yang berkualitas, di sini juga diterapkan sistem zonasi yang bertujuan untuk menguatkan tripusat pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat di dalam PBDB tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2020, bahwa sistem zonasi yang dilaksanakan itu tetap dilaksanakan, namun prosentasenya yang berbeda dari tahun yang sebelumnya. Mungkin yang sudah kita laksanakan kemarin itu sudah bagus, namun masih ada hal-hal yang menjadi pertimbangan Bapak Menteri untuk bisa mengakomodir bagaimana keinginan peserta didik maupun orang tua peserta didik, sehingga dari jalur zonasi itu yang dulu kalau tidak salah di tahun 2019 itu besarnya 90%, untuk di tahun mohon maaf Bapak, sebentar yang ditelepon sama ajudan, sebentar saja. Swastiastu. Prestasi yang dulu hanya 5% sekarang ditingkatkan menjadi 30%, itu maksimal. Untuk mekanisme PBDB 2020 ini juga Pak Kabid sudah memproses perbubnya. Tentu nanti kita sosialisasikan apabila perbub itu sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati, dan terkait dengan penentuan zona-zona tentu kita juga akan sosialisasikan kembali ke seluruh sekolah-sekolah. Dan menyikapi daripada kondisi saat ini, karena juga diamanatkan itu tidak boleh ada berkumpulnya orang banyak di sekolah, tentu mekanisme PBDB ini juga akan kita laksanakan secara daring, dan mudah-mudahan dari KKG ini juga melalui penyusunan soal online dengan Google Form, mekanisme untuk PPDB ini juga nanti bisa dilakukan secara online dengan menggunakan platform yang tepat. Kalau memang ini nanti sudah dilatih bisa menggunakan Google Form, atau kemarin Pak Kabid juga sudah mencari alternatif sehingga bisa kita jadikan pembanding nanti di dalam pemanfaatan untuk mendukung PPDB 2020 ini. Zonasi ini juga tidak hanya mengatur pemerataan kualitas sekolah dan peserta didik, tetapi juga akan menitik beratkan untuk mendistribusi kembali, menyusun kembali penyebaran guru-guru di sekolah. Dan saat ini kita juga sedang melakukan penyusunan analisis kebutuhan guru, sehingga kita memiliki database nanti terkait GTK yang notabene itu tentu sangat penting bagi pimpinan di dalam mengambil suatu kebijakan. Kemudian kebijakan baru terkait konsep Merdeka Belajar di episode pertama ini, yang terakhir itu adalah terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran guru RPP, yang dulunya itu ada 13 item kalau tidak salah yang dituangkan di dalam RPP. Sekarang itu diefisienkan menjadi ada 3 komponen pokok, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah pelaksanaan pembelajaran, dan juga penilaian pembelajaran, yang tentu Tiang yakin sekali Bapak Ibu guru yang lebih paham terkait dengan penyusunan RPP, penyederhanaan RPP ini, sehingga prinsip-prinsip penyusunannya efisien, efektif, dan berorientasi kepada peserta didik. Dan melalui kebijakan ini di episode pertama ini, Bapak Menteri berharap bahwa di setiap satuan-satuan pendidikan itu ada nanti ditunjuk 1 orang guru penggerak. Mungkin dulu Pak Kabid juga sempat bincang-bincang dengan Titiang
bagaimana kita bisa mengimbaskan seandainya ada guru-guru yang inovatif, yang kreatif, itu kita juga share ke sekolah-sekolah yang lain yang dulu kalau tidak salah yang lupa niki, mudah-mudahan Pak Kabid nanti ingat, Jembrana mengajar gitu rencananya konsepnya. Cuman dari Pak Menteri juga sudah menyampaikan konsep mungkin sama, itu ada guru penggerak. Diharapkan guru penggerak inilah yang nantinya bisa mengimbaskan kepada guru-guru yang lain, bagaimana meningkatkan kompetensi, kemudian profesionalisme, dan itu bisa ditularkan kepada anak-anak peserta didik kita, sehingga tujuan daripada pendidikan itu bisa tercapai dengan optimal. Kemudian di kebijakan Merdeka Belajar di episode kedua itu yang merasa fokus kepada jenjang pendidikan tinggi, di mana mahasiswa yang ada di perguruan tinggi itu tidak hanya belajar di kampus saja, tetapi diberikan ruang mereka itu untuk belajar di dunia kerja yang nyata, di lembaga instansi yang terkait dengan bidang ilmu yang sedang mereka tekuni di perguruan tinggi tersebut. Kemudian yang episode yang ketiga itu di kebijakan Merdeka Belajar itu adalah terkait dengan penyaluran dan penggunaan dana BOS, di mana berdasarkan Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler, dana BOS yang dulunya disalurkan melalui RKUD provinsi untuk bisa lebih cepat dimanfaatkan oleh sekolah, itu sekarang dilakukan penyalurannya langsung dari kementerian, dari pusat ke rekening sekolah, dan tahapan penyalurannya itu juga dilakukan 3 kali, yang sebelumnya dilakukan selama 4 kali. Kemudian mekanisme pemanfaatan dana BOS juga harus mengedepankan mekanisme transparansi, itu diharapkan bisa pengadaannya dengan menggunakan platform pengadaan yang sudah disediakan, yaitu SIPLAH, sistem pengadaan sekolah. Kemudian pelaporannya juga dilakukan secara daring. Ini akan memudahkan Bapak Ibu di dalam melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. Itu harapannya sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan dana BOS oleh satuan-satuan pendidikan, yang mana pembayarannya mulai tahun sekarang juga sudah kita rintis sejalan dengan kebijakan episode ketiga ini. Kita sudah menggunakan dengan sistem non tunai. Mungkin Bapak Ibu guru juga bisa nanti mengkawal di sekolah bagaimana bendahara maupun kepala sekolah, manajemen BOS yang ada di sekolah itu bisa menggunakan dana BOS secara efektif. Kemudian apabila pelaporan ini tidak dilakukan secara tepat waktu, pencairan dana BOS di tahap yang ketiga, di tahap terakhir itu akan ditunda. Dan ini juga kabar baik bagi rekan-rekan pendidik kita yang masih tergolong non-PNS, bahwa sesuai dengan Permendikbud 8 tahun 2020 itu, alokasi untuk honor tenaga BOS itu dialokasikan maksimal 50% ya dari alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah, namun masih mensyaratkan guru tersebut harus sudah ber-NUPTK. Namun dengan ada perubahan kemarin melalui Permendikbud 19, NUPTK itu tidak disyaratkan lagi, namun hanya sudah terdaftar di data Dapodik per 31 Desember 2019. Ini yang terkait dengan kemerdekaan belajar di episode yang ketiga. Kemudian di episode yang keempat itu yang dengan mengambil tema program organisasi penggerak, yang mana program ini tidak dilakukan oleh pemerintah, namun dilakukan oleh partner dari Kementerian Pendidikan, yang dilakukan oleh pegiat-pegiat pendidikan yang peduli terhadap pendidikan, baik itu dari swasta, pemerintah maupun perorangan yang memang peduli, sehingga
bisa ikut ambil peran memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Dan terkait dengan organisasi penggerak ini, diprioritaskan nanti sasarannya itu intervensinya dilakukan di jenjang pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan kabupaten kota, yaitu di PAUD, kemudian SD, kemudian di jenjang SMP. Dan program organisasi penggerak ini karena Tiang juga hanya mengikuti penjelasan daripada Bapak Menteri melalui online, melalui media YouTube, itu bahwa ada 3 kategori yang nanti ditunjuk menjadi partner. Itu ada 3, yang kategori gajah yang skala programnya sudah besar, sudah terbukti dan sudah menyentuh kepentingan masyarakat. Kemudian ada yang kategori macan, ini program-programnya sudah diakui bermanfaat tetapi belum belum banyak bisa dibuktikan. Kemudian yang kategori kijang, di mana program-program yang digagas oleh organisasi ini belum terbukti namun proaktif dalam berkomunikasi terkait dengan pengembangan dan inovasi pendidikan. Itu kemarin yang sekilas bisa Tiang kutip dari kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Mendikbud untuk menjadi perhatian, pedoman dan untuk kita tindak lanjuti bersama-sama. Selanjutnya terkait dengan kebijakan pendidikan selama masa COVID, selama masa penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 oleh pemerintah pusat, tentu kita semua mempedomani surat edaran dari Menteri Pendidikan Kebudayaan yang nomor 4 tahun 2020 yang di dalamnya itu menekankan ada 6 poin yang harus kita pedomani dan kita tindak lanjuti. Yang pertama itu sudah yang sampaikan tadi, ada peniadaan UN, kemudian ujian sekolah juga dibatalkan terkait dengan kenaikan mekanisme kenaikan kelas, kemudian ada penerimaan siswa baru, dan juga bahwa dana BOS itu bisa dibelanjakan untuk pencegahan penularan COVID-19. Itu poin-poin penting yang ada di SE itu. Namun di dalam masa kedaruratan ini sesuai dengan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud 8 tahun 2020, itu sudah yang sampaikan tadi, syarat NUU PTK sudah tidak dimunculkan lagi, ada relaksasi. Kemarin mungkin hasil masukan juga dari seluruh kabupaten kota melalui rakor daring juga yang kemarin sempat yang tugaskan Pak Kabid untuk ikut, bahwa dari kementerian itu akan melaksanakan relaksasi terhadap aturan Juknisbos, dan ini jawaban dari pusat bahwa itu sudah diterbitkan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini. Kemudian di masa darurat COVID ini, dana BOS dapat digunakan untuk pengadaan pencairan pencegahan penularan COVID, kemudian juga bisa digunakan untuk pembelian paket data dan pulsa. Karena di dalam SE4 itu murid-murid belajarnya di rumah, proses belajarnya juga dilaksanakan secara daring, dan itu diakomodir oleh kementerian, ditegaskan kembali di Permendikbud nomor 19 tahun 2020 ini tentang penggunaan dana BOS yang bisa digunakan untuk membeli alat-alat pencegahan COVID, kemudian bisa digunakan untuk pembelian paket pulsa bagi guru dan murid. Penggunaan anggaran dana BOS ini tentu harus diawali dengan perubahan RAKS tahun 2020. Dan secara teknis mungkin nanti bisa dibimbing oleh Pak Kabid beserta jajaran, tentu berkoordinasi juga dengan sekretariat, yaitu di Kasubag, PEP, dan perencanaan. Nanti dikoordinasikan sehingga apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penggunaan dana BOS dalam rangka pelajaran daring tetap menggunakan prinsip efektif, efisien, dan terukur, serta pertanggungjawabannya itu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Itu yang perlu yang tekankan, karena
situasi sekarang ini mungkin kalau masih kondisinya seperti ini, tidak ada yang akan terlalu khusus sekali memperhatikan apa yang kita lakukan. Yang penting sudah berjalan semua, namun nanti di masa tenang tentu akan ada evaluasi, dan yang tidak ingin sekolah-sekolah kita nanti bermasalah gara-gara penggunaan dana BOS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, Bapak Ibu guru juga sebagai bagian dari elemen satuan pendidikan, mari bersama-sama kita kawal penggunaan dana BOS itu yang di masa kedaruratan ini dengan baik, sehingga nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, Bapak Ibu guru beserta BIMTEK yang tiang hormati, pada situasi kondisi seperti sekarang ini, anak-anak kita belajar di rumah, tentu menjadi tugas kita bersama-sama untuk bisa menyiapkan bahan pembelajaran yang menarik yang bisa kita lakukan melalui sistem daring. Kemudian melalui kesempatan belajar di rumah ini juga diharapkan nanti dapat terbangun komunikasi bagi anak-anak dengan keluarganya, kemudian menciptakan kreativitas dan kolaborasi bersama-sama, karena banyak aktivitas belajar yang dilakukan di rumah ini itu sudah mendekati dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata bagaimana anak-anak itu akan mengetahui permasalahan yang ada di rumahnya, dan tentu akan berupaya juga bagaimana menimbulkan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Dan anak tidak hanya memerlukan pengetahuan, tetapi pengalaman yang juga diperolehnya dari berbagai sumber pembelajaran. Dan guru-guru pun tentu dengan situasi ini ditantang untuk bisa melakukan inovasi, bagaimana kita bisa menyambungkan pembelajaran yang biasanya kita laksanakan di kelas, sekarang sudah dilaksanakan di sekolah. Itu kita sekarang yang ditantang bagaimana caranya sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Sudah difasilitasi juga oleh Kementerian Pendidikan, itu ada media belajar melalui TVRI, itu yang kemarin sempat ikuti, cara pembelajarannya menarik, mungkin untuk kedepannya itu bisa juga kita tiru, dan wadah melalui forum wadah KKG inilah yang sangat berharap, yang yakin teman-teman guru akan berkreativitas. Situasi yang baru ini akan memberikan kita tantangan yang harus kita raih untuk bisa kita kembangkan nanti, walaupun ya mudah-mudahan nanti COVID ini segera berlalu, itu bisa kita jadikan kolaborasi mengcombine pembelajaran daring maupun luring, sehingga menimbulkan ketertarikan bagi anak-anak siswa di dalam belajar. Demikian beberapa hal yang bisa Tiang sampaikan, dan Tiang mohon kepada Bapak Guru, Bapak Ibu Guru yang sudah ditunjuk niki mewakili satuan pendidikan untuk bisa mengikuti pelatihan ini dari awal sampai berakhir nanti di tanggal 2 Mei dengan baik, dan mudah-mudahan apapun hasil dari pembelajaran ini tentu akan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Jemberana. Akhirnya dengan memanjatkan doa dan puji syukur kita bersama, semoga kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Om Awigenam Astu, Namo Sidam, Sidirastu Tat Astu Swaha. BIMTEK penyusunan soal online melalui Google Form, melalui media daring. Pada hari ini, Senin 27 April 2020, secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.